melihat situasi yang terjadi akhir-akhir ini, di mana kita melihat dan mendengar, baik itu di media sosial atau media mainstream, banyak hujatan-hujatan terhadap pemimpin dengan kata-kata yang tidak layak. Katanya ini satire atau parodi, tetapi ini tidak layak rasanya untuk didengarkan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Padahal semua orang tuh katanya beradab. Mereka orang timur, punya budayanya sendiri. Tetapi nyatanya budayanya sendiri itu hampir hilang atau terkikis secara perlahan. Misalkan saja menghujat pemimpin. Pemimpin itu adalah kebanggaan kita, milik kita bersama. Jadi seorang pemimpin itu harus dihormati sesuai dengan kapasitasnya. Kalau sekarang kita lihat, jangankan pemimpin-pemimpin kecil, presiden pun orang berlantas angan untuk menghujatnya. Apa yang salah? Kalau menurut saya, memang sistem pendidikan kita yang kurang pas saat ini, di mana harusnya pemimpin itu adalah orang dihormati, orang terhormat di mata masyarakatnya. Oleh karena itu, yang salah itu semua sistem pendidikan kita, yaitu dengan menghilangkan ajaran akhlak dan budi pekerti. Bagaimana untuk mengembalikannya? Ya, itu mungkin sebaiknya dikembalikan. Kalau di zaman Orde Lama namanya ada akhlak dan budi pekerti. Setelah Orde Baru diganti dengan pendidikan moral Pancasila. Sekarang rasanya perlu lagi pendidikan atau pengenalan budaya bangsa yang berasaskan kepada Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Kalau tidak akan semraut kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, seorang pemimpin itu sebenarnya tidak perlu menyampaikan ide-ide gagasannya secara langsung dari mulutnya yang keluar. Sebaiknya dia memakai namanya juru bicara atau canang. Kalau di zaman Orde Lama dan Orde Baru ada Departemen Penerangan yang menggunakan jupen sampai ke wilayah-wilayah kecamatan. Mereka inilah yang mensosialisasikan program-program dari pemimpin atau ide-ide dan gagasannya yang harus dilemparnya. Dan hal ini sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Kenapa? Tanpa juru bicara, mereka pasti akan berbicara langsung. Kalau keseleo, kalau janjinya tidak tepat, itu akan menjadi hujatan. Jadi sebaiknya para pemimpin itu melalui juru bicara menyampaikan aspirasi atau kepentingannya. Kenapa demikian? Tanpa juru bicara, kekeliruan pasti akan terjadi dalam pembicaraannya. Kita lihat seperti Pak Jokowi. Sekarang setiap yang disampaikannya kebalikan kata orang banyak. Padahal itu belum tentu yang seperti itu. Jadi kalau ada juru bicara yang jelas, tentu yang berbicara itu adalah juru bicaranya dulu. Dan juru bicara akan menyampaikan kalau terjadi kekeliruan apa yang disampaikannya, sang pemimpin mudah meralatnya. Sebab dialah penentu akhir dari kebijakan itu. Jadi sehingga kepercayaan masyarakat atas ucapan dari pemimpin itu tetap terjamin dan kewibawaan pemimpin akan tetap ada. Ini kita dengar banyak ide-ide gagasan-gagasan dari pemimpin kita. Baik itu dari tingkat desa, kepala daerah, gubernur ataupun presiden yang menyampaikan visi misinya secara langsung, kemudian tidak terlaksana. Itu akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Jadi
Mungkin ini sebuah usul atau saran kepada pemimpin di tingkat berbagai tingkat. Lakukanlah budaya lama kita yang seperti itu, bahwa kita seorang pemimpin itu perlu punya juru bicara, orang yang dipercaya bisa menyampaikan aspirasi pemimpin kepada masyarakat, dan kalau timbul ada gejolak dari pernyataan itu kan mudah diralat oleh pemimpin itu sendiri. Jadi artinya ada dua saran saya pada saat ini. Yang pertama, ajarkanlah kembali eh, budaya bangsa kita yang kita kenal dengan budi pekerti, mungkin dengan cara baru, ya mungkin namanya pendidikan moral atau pendidikan budaya atau apapun namanya, seperti P4 di masa lalu, dengan mengandung nilai-nilai kepancasilaan, sehingga kita tidak berbenturan, masyarakat tidak berbenturan, dan antara pemimpin dengan masyarakat tidak, dengan ada budaya itu ada penghargaan dan penghormatan. Yang kedua, setiap jenjang kepemimpinan harusnya perlu ada juru bicara sebagai juru penerangan masa lalu, terlepas daripada tugas-tugas pokoknya. Yang jelas mereka akan menyampaikan kebutuhan, keinginan pemimpin, apa yang program pemimpin kepada masyarakat, sehingga komunikasi tidak terputus. Kenyataan sekarang kan banyak komunikasi terputus, sehingga saling dihujat demikian terus. Tidak hanya langsung dengan media sosial, sekarang ini hujatan-hujatan demikian sangatlah banyak. Jadi itulah saran saya kepada para pemimpin di berbagai tingkatan, dan semoga ini dapat mengeliminir daripada parodi atau satire atau apapun namanya yang beredar banyak di media sosial saat ini. Terima kasih.